Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofiatul Khairiyah, bertugas sebagai moderator presentasi dari kelompok 8 mengenai judul Dasar Hukum Penerapan Etika Bisnis dan CSR. Di sini saya tidak sendirian, melainkan ada rekan kelompok saya, yaitu diantaranya ada Yunita Sari, Irma, dan Dian Aprilia. Langsung saja kita buka presentasi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pokok pembahasan, diantaranya ada yang pertama pengertian etika bisnis dan CSR, yang kedua dasar hukum apa CSR, yang ketiga prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR, yang keempat manfaat dari CSR, dan yang kelima adalah kesimpulan. Untuk pokok pembahasan yang pertama, saya persilakan untuk saudari Yunita Sari untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada Sofiatul Khairiyah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah sebuah konsep yang sangat penting untuk diterapkan oleh setiap individu ataupun perusahaan dalam menjalankan bisnis. Artinya, etika bisnis ini merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku dan tindakan perusahaan dalam konteks bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbisnis. Nah, etika bisnis juga sangat penting dalam dunia bisnis karena dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Corporate Social Responsibility atau kita sebut dengan CSR. Pengertian Corporate Social Responsibility ini atau kita sebut tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Yunita Sari yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Irma. Tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Sofi. Di sini saya akan melanjutkan materinya dasar hukum CSR. Landasan hukum yang menyangkut CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berisi peraturan mengenai diwajibkannya melakukan CSR. Direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan dan CSR. Penjelasan pasal 15 huruf B Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PT tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan CSR. Yang pertama, kesinambungan atau sustainability. Ini bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan. CSR berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Itu menjadi aktivitas sekedar
Yang kedua, CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Ia bukanlah aktivitas sesaat untuk mendongkrak popularitas atau mengejar profit. Yang ketiga, CSR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Perusahaan yang melakukan CSR mesti peduli dan mempertimbangkan sampai ke dampaknya. Yang keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak masukkan ke dalam kos struktur perusahaan, sebagaimana budget untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk CSR yang benar, tidak membebani konsumen. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Irma yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya, untuk Saudari Dian Aprilia, tempat dan waktu dipersilakan. Baiklah, terima kasih Irma. Selanjutnya, CSR bagi perusahaan adalah untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Layak mendapatkan social linkage to operation, mengedukasi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber, membentangkan akses menuju market, meredukasi biaya, memperbaiki hubungan dan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan. Kemudian manfaat CSR ke masyarakat yaitu mempercepat peningkatan masyarakat di sekitar perusahaan, membuka ruang kerja dan kesempatan untuk penyelesaian, harus membantu program pemerintah dan pengetasan kemiskinan dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka, dengan menyumbangkan kenaikan angkatan kerja, dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah, langsung memberikan dampak pada golongan bawah tersebut. Dan kemudian meningkatkan standar pendidikan dan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan, dan juga membantu dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar. Kemudian manfaat CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah yang akan tercipta hubungan perusahaan dan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan yang ada di dalam masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan, dan juga akses kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian daripada itu, untuk pemerintah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan sosial dalam CSR yang bersifat community development seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan sebagainya. Ya, terima kasih Dian Aprilia yang sudah memaparkan materi. Untuk kesimpulannya, jadi CSR merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan, pada dasarnya memiliki konsep dengan visi yang sama untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konsep yang dikembangkan disesuaikan dengan dimensi-dimensi yang ingin diterapkan oleh perusahaan. Berbicara tentang visi keberlanjutan dari CSR, hal ini berkaitan dengan proses-proses yang terjadi tahap
yang harus dilewati oleh perusahaan. Misalnya, dari segi CSR untuk pemberdayaan masyarakat, penerapan CSR dimulai dari pengokohan perusahaan untuk mencapai keberhasilan dari segi finansial, kemudian ekonomi, sehingga dapat berdampak pada sosial dan lingkungan. Sementara itu, adanya isu-isu yang berkembang dalam penerapan CSR ini juga menjadi hal yang perlu diantisipasi terlebih jika isu yang dimaksud lebih kepada pemaksimalan dampak negatif adanya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumkan. Kita tutup presentasi malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.